Ternyata malah dipakai bala kalengnya oleh Komdem, tapi Komdem apabila kalau seandainya mereka bisa ada Mister 05 yang seperti udah terkenal dan harus coba segera ditolong oleh Street, mencoba menolong seorang Mister 05 yang mana harusnya masih bisa ditolong, coba di backup air oleh Abu, maju ke depan ada Getbu juga awas terlalu berbahaya. Sam13 dengan satu vehicle motornya bakalan ada perang jarak dekat. Sam13 berhasil dapetin satu, Mister 05 jatuh oleh Getbu, dijam jatuh oleh Street, level kedua bagus banget, bakalan coba Easy go. bakal ambil ke arah Bayfront, turun duluan. Oh enggak, ternyata di sana enggak. Bener. Dia split Pak, dia nggak ambil shrines dan di sana ada HOAB. Wah, gila. Ada HOAB yang harusnya bisa jadi satu objektif di mana mereka harus mendapatkan kill. Yes. Tapi di lain sisi kalau gue lihat ada BTS juga yang lawan Knight. Waduh. Masih mereka bakalan berperang versus Sky, bakal diadu sama Uberbear, dan juga ini bakal jadi satu momen yang cukup ditunggu-tunggu juga sama tim-tim lain, karena memang bisa aja kalau seandainya mereka lama melakukan fight bakal jadi keuntungan untuk tim yang datang, dimana Hyosang berhasil dapetin satu pedai TV di sana, bakal coba adu jarak dekat juga dengan M60, dan juga Komdem berhasil dapetin Tong. Ada yang maju sedikit dengan P90 tapi tidak cukup kuat sepertinya. Knight sepertinya kehilangan dua player ya, dan itu cukup berarti. Yap, bener banget. Sedangkan Burst the Sky juga berhasil nge-revive temennya ya. Dan ini menjadi satu persatu gue rasa Knight bakal tereliminasi karena mereka majunya bener-bener satu-satu. Waduh, cukup sulit juga dan bakal coba langsung dimajuin balik. Cukup berbahaya dari Burst the Sky. Sampai akhirnya kalau kita perhatikan dari Knight-nya malah yang harus tersandwich dan harus puas di posisi ke-12. Ya, empat potensi kill point yang udah diambil dari dari tim Knight ya. Yes. Untuk ini, dan gue lihat malah bahkan sekarang HOB-nya yang bakal berhadapan dengan V-Gaming. Wow. Yes, dimana V-Gaming juga menjadi salah satu kompetitor kita asal Vietnam yang memang lumayan kerat juga, dan kebetulan lagi tilt sih, harusnya mereka peringkat ke-10 kalau nggak salah tadi. Iya, ini dia bakal coba langsung dilawan oleh Bingse sendirian akhir dengan MP40 yang sangat susah diadu dengan MP5, udah pasti auto kalah MP40-nya dan langsung diras begitu ya oleh House of Blood. Menyisakan Crazy dan juga Dutchlop sepertinya tidak akan melakukan upaya regroup lagi, atau mereka lebih memilih untuk all out terobos aja, karena kalau gue perhatikan juga sepertinya dari House of Blood juga cukup oportunis untuk melihat sisa player yang ada. Crazy dari samping udah ada Famas juga, Dutchlop udah jatuh, menyisakan Crazy yang udah mulai crazy karena dia tersisa sendiri. Naik dulu ke arah atas dengan grapple hook gunnya. Mereka harusnya sadar, Kai masih bingung, lohe kemana kok nggak ada. Ini dia di atas, ternyata bakal coba langsung dihabisin dan coba dicari steppingnya naik ke lantai 2. Dan yang aneh empat-empatnya kenapa masih harus kejar follow up sampai kira kalau seandainya turun seperti ini kondisinya. Ya harusnya ada yang jaga satu. Tapi kalau kita bicara RRQ ada tadi berhasil dapetin satu dari TG atau Total Gaming. Ketika Street berhasil mendapatkan satu. Kapten Sam13 berhasil dapetin Burst the Sky. Ini dia kembali ke rumah, yaitu Shrines, dan juga udah ada Beo yang sepertinya bakal coba disandra oleh kawan-kawan dari Evo Sport. Bakal coba dihabisin. V-Game harus puas di posisi ke-11. Coba langsung digerus aja. Satu magazine udah bakal langsung dihabisin untuk satu orang. Ya, tersisa tinggal 10 tim yang mana EXP atau KOG masih mungkin masuk di 3 besar nih. Jadinya tetap fokusnya menurut gua tetap ke arah KOG dan juga EXP. Iya, Pac-Man tadi dapetin satu azik dari Geek Fam. Itu something yang good juga menurut gue di tengah map. Dan kalau kita perhatikan ada KOG yang berhasil fight juga lawan House of Blood, di mana Osaka 77 berhasil dapetin gunshot. Satu poin yang cukup baik untuk KOG, dan RRQ Hades sepertinya sudah mengantongi 2 perolehan poin kill di pagi hari, dimana Getbu juga berhasil dapetin satu, tapi ultimate juga harus tumbang oleh Mister 05 tentunya di arah yang berlawanan di arah selain sini. Dia pecahan perangnya bakalan regroup dulu, dan ternyata EVOS berhasil mengkoleksi 2 poin kill di pagi hari. Yap, masih tersisa tadi ya, belum ada wipe yang dilakukan oleh EVOS karena BTS sendiri juga masih coba untuk escape, maju ke mundur ke belakang, dan ini masih coba untuk dicari sama EVOS. Yang gue berharap sebenarnya jangan lengah, karena gue takutnya nanti malah ke snipe dari beberapa sisi yang ada di pergerakan atau di
tempat rotasi mereka. Wah, Kapten Septertina dipilih untuk menjaga area belakang untuk memastikan siapa aja yang ngikutin petting dari EVOS. Langsung aja udah ada firing juga tentunya dari arah depan. Dimana kalau kita perhatikan juga Sin akhirnya udah terlalu jauh, udah sulit banget untuk di follow up. Sin dan juga Komdem berhasil datang ke area confinement yang menurut gua harusnya sulit untuk di backup atau di follow up ya. Iya, bener banget. Kalau gue harusnya apa namanya Wah. ini cuman distraction, harusnya udah nggak ada orang di belakang sana. Yes. Gue tahu objektifnya si Sam di belakang sebenarnya masih mau tahan. Benar. Karena mereka punya launchpad ya di sana ya harusnya ya. Betul. Jadi mereka bakal coba. Oke, udah bertahan di sini BTS. Dan udah terlihat, nah bener aja Sam 13 yang bakal coba untuk ngefollow memakai launchpadnya untuk maju dan ngeflank. Menurut gue dia bakal ngeflank dari samping, berharap Burst the Sky-nya juga nggak ngeliat dari pergerakan Sam 13 yang tadi udah mulai meluncur melakukan flanking. Oke, udah terfonis juga posisinya dari Burst the Sky by the way. Dan kebetulan aja kalau kita perhatikan juga saat lagi Circle bakalan coba shrinking untuk circle selanjutnya, dimana sudah coba dikejar juga perlahan tapi pasti Abu bersama dengan kawannya mendekat lebih ke arah Burst the Sky. Dan kalau kita perhatikan ada Mr. 05 dan juga Sam 13, duo Trouble tentunya untuk Burst the Sky, dimana Burst the Sky sudah mengamankan area kompon di atasnya yaitu Consing Hall ya. Yap, dan gua rasa Burst the Sky sadar ya mereka pasti bakal dikejar. Mereka nggak mau stay sampai akhirnya mereka sendiri udah bergerak menuju kompon-kompon yang lain gitu. Ini kompon-kompon yang bisa gue bilang cukup sulit juga untuk diraih karena memang beberapa patahan, tapi ternyata kalau kita perhatikan sebenarnya sedikit lebih dekat lagi dan udah terlihat itu Arca dari Invisible bakalan turun. Udah terlihat di dalam rumah ada satu orang. Nah, ini dia surprise. Awas dari samping. Brakek kok bunda bakal coba langsung jar, bam. Oh my god, masih bisa selamat ternyata malah dipakai bala kalengnya oleh Komdem, tapi Komdem sorry itu saya nara Komdem harus jatuh terkena orang dan satu orang masih bakalan dipantau juga oleh satu player dari EVOS Esports dan bakalan coba dikejar, yaitu seorang Shin oleh Kapten Sam 13, yang mana Kapten Sam 13 nya juga bakalan coba diregroupkan oleh kawannya yaitu Mr. 05. Tapi yang terjadi adalah Shin berhasil memanfaatkan celah-celah patahan untuk titik lengah dari EVOS Esports, Pak. Yap, yang mesti harus di notice adalah jangan sampai lupa untuk ngelut ya, karena resource-nya juga belum resource yang spesial menurut gua. Oke, dicari Pak. Oke. Dicari, benar-benar dicari. Di surprise, happy birthday, itu dia. Burst the Sky harus balik ke arah lobby di posisi ke-10. Satu nafas yang bisa gue bilang cukup menjanjikan untuk EVOS, Pak. Ya, baru 4 menurut gue masih kurang, karena sekarang udah ngomongin 9 tim. Betul. Yang tersisa yang mana kompetitor yaitu KOG atau bahkan EXP, atau malah kalau kita mau ngomongin EV itu belum tereliminasi sama sekali. Tapi sinyal bagusnya adalah gue belum melihat notifikasi dari EXP mendominasi kill di game ini ya. Ada EXP bisa dimanfaatkan buat RRQ ngelihat gitu ya, minimal keberadaan dari EXP. Dan yang tadi skenario gue bilang, RRQ bisa jadi kartu as Indonesia apabila kalau seandainya mereka bisa nge-wipe EXP sendiri di peringkat ke-9. Alright, ini dia bakal coba langsung dihujani peluru seperti ya Soyu di posisi yang cukup sulit juga. Glow dikit lagi bakal hancur, setengah darahnya pun udah nggak bisa ketolong lagi, cukup sulit mungkin, tapi masih ada medical kit untuk digulung terlebih dahulu. Dan kebetulan ada kompon yang cukup menguntungkan, dan ini dia perlahan tapi pasti udah ada RRQ Hades yang siap mengintai dari arah kejauhan. Soyu benar-benar dicari dan incar oleh Hyosang, dan minusnya dari EXP Sport untuk fokus ke satu fokus adalah mereka kehilangan banyak peluru, Pak. Nah, itu dia resource yang mereka buang udah cukup banyak banget, dan killnya masih di kill 1 doang. Gue berharap tetap ya, maksud gue RRQ bisa sedikit agresif dan memainkan perannya untuk sedikit minimal mengganggu EXP atau bahkan bisa nge-wipe dari EXP sendiri. Alright, di mana akhirnya Pongod berhasil dapetin satu Soyu dari Geek Fam, tapi pada akhirnya kalau kita perhatikan sebenarnya dari belakang masih ada Heavy juga, masih ada Geek Fam juga, dan juga udah ada satu firing ke arah belakang Ben, Kim Chan dan juga Panda. Di mana belakang juga ada Total Gaming, Vicio, CRZ. Sementara itu ada 4 kill point yang mungkin mereka bisa ambil lagi
lagi. Oh my god, ini EXP akankah bakal mendapatkan pundi-pundi koin? Karena kalau gua lihat udah ada band yang harus terkenal dengan oleh Pugat, luar biasa dari Pugat. Dan Zona juga Masih yang berpihak, update masih berpihak kepada mereka ya, dan so far udah mendapatkan 3 kill point. Oke. Ini dia ada KOG yang gua nggak tahu apa namanya, apakah bisa dijadikan satu lumbung kill juga buat tim EVOS ya. Oke, kita perhatikan dulu sementara di arah TG atau Total Gaming Vice CRJ sepertinya nggak punya back pilihan. Kalian udah kebakar juga, bakal coba dibuka Glow tapi udah nggak ada harga dirinya juga Glow karena bakal langsung dihabisin, dan nice one. Udah berhasil dapetin satu, tapi ada Mister 05 yang seperti udah terkenal dan harus coba segera ditolong oleh Street. Mencoba menolong seorang Mister 05 yang mana harusnya masih bisa ditolong. Coba di backup fire oleh Abu. Maju ke depan ada Getbu juga, awas terlalu berbahaya. Tertin dengan satu vehicle motornya, bakal ada perang jarak dekat. Tertin berhasil dapetin satu. Mister 05 jatuh oleh Getbu, dijam jatuh oleh Street. Level kedua bagus banget, bakal coba langsung diajar. Masih ada Abu, udah berhasil dapetin satu. Kapten Tertin ternyata Kevin, tapi Abu berhasil dapetin Getbu juga. Bakalan coba di revive terlebih dahulu harusnya. Oke, Tertinnya juga harus masih sempat revive. Nice one, backup fire yang bagus. KOG-nya cabut, KOG-nya cabut bro. Takut bro, takut tusun bro. Bakalan coba dihabisin para pemain dari EVOS. Diam-diam sudah mengantongi 7 poin kill. Ini adalah hal yang memang kita tunggu-tunggu. Indonesia FF Indo bersatu. KOG tinggal sendiri, bisa jadi ancaman untuk KOG. Iya, bener banget, 7 kill point masih, kalau aku ngomongin 15 kill point masih harus 8. Betul. Yang mana potensinya sendiri masih ada dan masih terbuka. Masih ada 19 total alive. Kalau sedang kita ngomongin 8, masih ada potensi sekitar 5. Ada satu lagi. Berhasil dapetin udah berhasil diamankan poin kill, di mana kalau kita perhatikan Kevin juga berhasil dapetin zona. Di sisi lain ternyata 8 poin kill. King of Gamer harus tumbang di posisi ke-7. Satu achievement sudah terachieve. Indonesia bisa, FF Indo bersatu. Hivi juga harus posisi ke-6, masuk top 5. Menyisakan di EXP aja. Ada EVOS, ada RRQ, ada yang masih survive. 4 orang menjadi satu angin segar untuk Indonesia. Ayo, tinggal Livi sendiri di sini masih ada 2 orang. Ada Dilong udah mulai pusing. Dilong menjadi Dilong yang kebingungan. Dari samping bakal coba langsung diajar Mister 05, tapi bakal coba dijab-jab sedikit lagi. Oh my god, tumbang oleh The Crush. Bakalkah diculik Iyas? Berhasil terculik oleh The Crush dengan SPD-nya. Dilong masih cukup baik, masih cukup bisa menahan diri, dan juga The Crush dari jauh dengan SPD-nya. Awas, harus berhati-hati juga karena udah ada ledakan dari Frag Grenade. Dimana kalau kita perhatikan zona bakal berjalan. Di belakang ada RRQ, ada dia kencapan. Ini dia IV. Dilong bakal jatuh, bakal jadi 1 poin untuk RRQ seperti oh my god, bakal jatuh. Bakalan bertemu dengan RRQ. Posisi yang cukup sulit untuk EVOS Esports. Mereka masih bisa survive bertiga, tapi Pac-Man berhasil dapetin 1 EXP Yosang. Bagus sekali. 8 EV Thailand juga posisi ke-5, menyisakan 1 EXP, membuka EXP lolos masuk. Tapi karena kalau kita lihat juga sekarang udah ada Chanzu yang berada dengan EVOS Esports. Sepertinya di samping juga udah ada EXP. Bakal coba adu di sini oleh Kapten. Di bumi di mana Pugat berhasil dapetin Mister 05 legal terkenal oleh Blazer. Pugat berhasil dapetin 05 juga. Adu oleh Kapten Sam 13. Setengah darah udah hilang. Coba diadu oleh Chanzu. Pugat ternyata berhasil dapetin Sam 13. Bukan satu hal yang bagus untuk EVOS Esports. Mereka bertemu dan langsung firing. Ternyata EVOS Esports di posisi ke-8. Oh my god, di posisi ke-4 maksud gue dengan 8 poin kill. Masih ada EXP dan juga Geek dan RRQ masih lengkap 4 orang bang. Yap, bener banget, di belakang juga masih ada Geek yang harusnya masih bisa ngebokong dari EXP sendiri ya. Yes. Wah, ini dia. Bakal coba dicari. Mana dia kepalanya? Di mana itu kepalanya? Coba tembak oleh Okaner. Dar. 1 peluru udah keluar. Enggak kena. Mana dia sisanya? Karamel terlihat di balik luar. Coba tembak. Oh dia Okaner. Kekuatan Indonesia kita. Horas Okaner. Coba langsung hancurin dulu glow-nya. Dan sepertinya ini bakal jadi akhir dari ini adalah kekuatan Indonesia. Pac-Man dapetin RRQ. Bakalan dapat 1 gig sama dapat posisi ke-3. Misalkan di XP harus 1 tumbang. Bakal coba diadu. Harus jatuh, masih ada Kapten terkuat di bumi dengan 11 poin gila. Pugat bakal coba diadu. Pac-Man dari Chanzu juga. Pugat tersisa sendiri. Dan ini adalah boya untuk RRQ Hades. Congratulations Indonesia, FF Indo bersatu. Oh my god.